Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Desi Ayuningsih, Ririn Wahyu Utami, dan Yayan Bayu Anggara. Di sini kami akan mempraktekkan telenursing pada ibu nifas. Baik, permisi. Selamat malam, Ibu Ririn. Selamat malam. Benar ya ini dengan si Ibu Ririn dan juga Bapak Yayan Bayu? Iya, benar. Ya, benar, Sus. Di sini saya perawat Desi. Di sini saya dijelaskan untuk memberikan sedikit tentang masa nifas, Ibu. Ibu sendiri tahu nggak sih apa itu nifas, Ibu? Nih ya, Bu, masa nifas itu waktu atau masa sejak bayi dilahirkan dan plasenta ataupun ari-ari keluar dari rahim ibu. Nah, sampai 6 minggu berikutnya disertai dengan Kurang paham, Sus. Baik, saya ulang ya, Bu. Untuk masa nifas yaitu masa ataupun waktu setelah bayi dilahirkan ataupun plasentanya atau juga bisa disebut dengan ari-ari itu keluar dari rahim ibu. Nah, untuk waktunya sekitar 6 minggu berikutnya itu disertai dengan pulihnya organ-organ yang berkaitan dengan kandungan juga ya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang periode masa nifas. Nah, untuk periode ini ada sekitar 3 macam. Yang pertama itu puerperium dini. Yang pertama itu puerperium dini, yaitu masa kepulihan, yaitu saat ibu diperbolehkan berdiri dan juga pertama berjalan ya Bu setelah melahirkan. Yang kedua itu ada periode puerperium intermedial, yaitu masa kepulihan dari ibu atau organ-organ genital ibu sekitar 6-8 minggu kemudian ya Bu. Selanjutnya untuk periode ketiga yaitu ada remoterpium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna dari ibunya sendiri. Nah, selanjutnya untuk penjelasan tujuan asuhan pada masa nifas itu, yang pertama itu bisa untuk menjaga kesehatan ibu dan juga bayinya ya Bu, baik dari fisik maupun psikologis dari ibunya. Yang kedua itu melaksanakan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu ataupun bayinya. Yang ketiga yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan dini, baik nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan juga perawatan bayi yang sehat. Yang terakhir untuk tujuannya yaitu memberikan pelayanan keluarga bersama, keluarga berencana. Untuk selanjutnya itu ada kebutuhan ibu nifas. Ibu nifas itu memiliki beberapa kebutuhan dasar ya, yang harus terpenuhi. Yang pertama itu ada nutrisi dan juga cairan. Ini permisi ya untuk Bapak Yayan Bayu, didengarkan juga ya Pak. Yang pertama itu kebutuhan itu harus nutrisi dan juga cairan. Karena pada ibu nifas ini masalahnya itu diet perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dengan nutrisi yang baik dan juga itu dapat mempercepat penyembuhan ibu dan juga mempengaruhi susunan air susu ibu sendiri. Nah, untuk diet yang harus diberikan itu harus juga bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung cairan. Nah, selanjutnya kebutuhan yang selanjutnya itu ada ambulasi. Ambulasi dini yaitu adalah kebijakan agar secepat mungkin
bidan ataupun orang kesehatan di sekitar ibu itu dapat membimbing ibu berbangun, bisa berlatih jalan ibu dari tempat tidur, dan juga membimbing ibu secepat mungkin untuk berjalan. Nah, untuk ibu pos setelah melahirkan itu diperbolehkan bangun dari tempat tidur itu dalam 24 sampai 48 jam setelah melahirkan. Nah, tentunya ibu yang setelah melahirkan itu tidak dengan penyulit seperti anemia, penyakit jantung, demam, penyakit paru-paru, dan sebagainya. Atau bisa disebut dengan penyakit yang diderita ibunya sendiri. Nah, untuk keuntungan dari ambulasi atau melatih ibunya seperti untuk berjalan atau bangun dari tempat tidur itu keuntungannya yang pertama ibu itu bisa merasakan lebih sehat dan juga kuat. Yang kedua itu faal usus dan kandung kemihnya itu lebih baik. Selanjutnya untuk kebutuhan dari ibunya itu istirahat yang cukup ya Bu, karena istirahat itu merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi ibu nifas, yaitu untuk menganjurkan ibu untuk yang pertama itu istirahat yang cukup untuk mengurangi rasa lelahnya. Yang kedua, tidur siang ataupun istirahat selagi bayi tidur. Juga kembali kegiatan rumah tetangga secara perlahan-lahan gitu, nggak usah terlalu dipaksakan kalau belum terlalu kuat juga. Ya, selanjutnya itu menyediakan waktu untuk istirahat pada siang kira-kira 2 jam. Nah, untuk personal hygiene atau kebersihan dari nifasnya itu harus diperhatikan ya Bu, karena kalau tidak itu bisa menjadikan infeksi. Seperti saja kalau kayak head ya Bu, kita kan harus mengganti pembalut juga. Nah, kalau nifas itu juga bisa rentang terhadap infeksi juga. Karena kebersihan diri itu sangat penting untuk mencegah terjadi infeksi. Yang pertama itu ada perawatan perineum ataupun alat kelamin ibu. Apabila setelah buang air besar atau buang air kecil itu dibersihkan secara rutin. Nah, caranya dibersihkan dengan sabun yang lembut minimal sekali sehari. Biasanya ibu itu merasa takut pada kemungkinan jahitannya akan lepas. Nah, jadi jangan khawatir ya Bu, karena itu juga termasuk dari kebersihan. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah Ibu memahaminya? Atau dari Bapak Yayan, apakah bisa dipahami, Pak? Bisa, Sus. Bisa dipahami. Terima kasih ya, Sus, atas edukasi yang diberikan pada kami. Ya, sama-sama, Bapak. Terutama saya sarankan itu untuk kebersihannya ya, Pak, dijaga pada ibunya. Baik, Sus. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu ya, Pak. Permisi. Selamat malam. Selamat malam.